Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwah wa gidaiha wa ali wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa jalalaniyati salihah. Amma ba'du. Al-Mukarram al-Muhtaram yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati selalu, para alim, para ulama, para asatidah, penyambung lisan sekaligus penerus perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita doakan selalu mudah-mudahan para ustadz, para kiai, para ulama, para habaib kita diberikan panjang umur oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan kepada beliau, baik itu urusan dunia maupun urusan akhiratnya. Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan beliau-beliau semuanya daripada fitnah yang terjadi di akhir zaman ini, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak mengurangi rasa hormat kami kepada segenap sahabat-sahabat yang ada di Facebook, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kemuliaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada siang kali ini seperti biasa kita ada tanya jawab santuy dalam keadaan santai di toko Al-Fagir, di toko Nawir 151. Barangkali ada yang ingin lebih tahu di toko Nawir 151 ada apa saja, sebagaimana mungkin sebagian dilihat di sekitar belakang Al-Fagir, itu ntar bisa juga melihat di Instagram, Telegram toko Al-Fagir, yaitu Nawir 151. Di Instagram, di Telegram Nawir 151. Kalau di Facebook itu namanya Nawir Window Haji. Nawir Window Haji. Jadi Window Haji itu nama kelurahan ya di tempat Al-Fagir tinggal. Jadi Facebooknya namanya Nawir Window Haji. Dan juga kalau ingin lebih tahu, Al-Fagir tuliskan, ini nama toko Al-Fagir, Nawir 151. Itu IG dan juga Telegram. Ntar bisa lebih banyak, lebih tahu bisa ntar bertanya di di IG ataupun di Telegram. Nah, kalau di Facebook Nawir Window Haji. Nah, kalau nomor adminnya, nomor admin itu 0877 22 686 86104. Ntar barangkali ingin tahu, ntar silakan bisa lihat di Instagram, Telegram Nawir 151 atau di Facebook ya Nawir Window Haji, kemudian di admin 0877 22 686 104. Dan insya Allah kita akan ada live sekitar 1:30 kita di toko. Nah, silakan yang ingin bertanya kepada Al-Fagir, ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Adapun yang Instagram, tanya jawabnya insya Allah nanti di sore ya. Di sore hari insya Allah nanti di rumah kita khusus Instagram ya, yang mau bertanya kepada Al-Fagir di Instagram sore di jam 4:30 kurang lebih. Baik, silakan yang mau bertanya kepada Al-Fagir, ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, kita ada sedikit pembahasan. Kita ingin membahas tentang pertanyaan yang sering dipertanyakan oleh sebagian orang. Ustadz Habib,
bagaimana hukumnya kalau orang menikah tanpa menggunakan wali? Ya, nikah tapi tanpa wali. Apakah nikahnya sah? Kalau seandainya sah pun, apakah akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala? Baik. Sekarang kita bahas tentang apakah boleh terlebih dahulu orang yang menikah tanpa wali. Ya. Rukun nikah yang harus kita ketahui itu ada 5. Pertama, laki-laki atau suami. Kedua, perempuan atau istri. Ketiga, 2 saksi. Yang keempat adalah wali daripada si perempuan. Yang kelima adalah sighah, ucapan daripada akad seorang laki-laki atau suami tersebut. Ini 5 rukun nikah sehingga semuanya harus terpenuhi. Baik. Lalu sekarang bagaimana? Berarti wali dari perempuan itu adalah suatu kewajiban, suatu rukun. Sehingga rukun itu kalau tidak terpenuhi, maka tidak sah. Rukun sholat, rukunnya tidak terpenuhi, tidak sah. Rukun wudhu tidak terpenuhi, tidak sah. Rukun jual beli tidak terpenuhi, tidak sah. Nah, berarti orang yang nikah dalam mazhab kita khususnya Imam Syafi'i itu tidak sah. Jadi nikah seorang laki-laki perempuan tanpa ada walinya si perempuan itu tidak sah. Ya. Artinya nikahnya rusak, nikahnya dihukumi tidak sah. Kalau dia berhubungan dihukumi zina. Kalau dia punya anak, anaknya tidak dinisbahkan nasabnya kepada ayahnya. Ini arti nikah yang tidak sah. Sama seperti halnya ada orang nikah beda agama, itu pun sama. Karena di antara syarat laki-laki yang dalam rukun nikah tersebut dia harus Islam. Sehingga kalau laki-laki atau perempuannya tidak Islam, maka dia pernikahannya tidak sah, jatuhnya itu zina. Kalau punya anak tidak dinisbahkan nasabnya ke ayahnya. Itu arti nikah yang tidak sah. Sehingga jangan sampai kita nikah itu tidak pakai wali. Beda halnya, Ustadz kalau ditaukil bagaimana, diwakilkan? Boleh, tidak menjadi masalah. Contoh, si ayah berada di jauh di luar sana, sehingga si ayah pengen mentaukilkan, boleh, tidak menjadi masalah. Atau si ayah tidak berada di luar sana, tapi ada bersama kita, tapi dalam proses akad nikahnya itu ditaukilkan, diwakilkan kepada ustadz, kiai, ulama atau orang-orang soleh yang ada di sana. Dan itu jauh lebih baik. Walaupun sunnahnya memang yang menikahkan itu yang lebih diutamakan adalah walinya. Tapi kalau seandainya walinya kayak melihat di sana ada orang-orang soleh, ada ustadz, kiai, ulama, para habaib, itu lebih baik kita wakilkan. Kenapa? Karena dengan kita mentaukilkan kepada orang-orang soleh itu lebih berkah, ya, lebih berkah. Tapi kalau ingin menikahkan sendiri tidak menjadi masalah, bebas, ya. Baik, sekarang kita masih kembali kepada permasalahan tadi. Dalam mata imam kita Syafi'i itu tidak sah. Orang menikah itu tanpa adanya wali tidak sah. Tapi di luar madzhab Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan sah. Di antaranya madzhab Imam Abu Hanifah atau madzhab Hanafi mengatakan diperbolehkan seorang nikah tanpa wali dengan syarat itu kalau jarak perjalanannya kurang lebih memasuki masafah qasar, jamak qasar. Jadi kurang lebih kalau sampai 84 kilo maka itu boleh tanpa wali. Tapi dalam madzhab Imam Abu Hanifah, artinya kita sebagai orang yang bermadzhab ke Imam Syafi'i tidak boleh kita ini bertaklid mengikuti madhab yang lain, apalagi berpindah. Mengikuti aja tidak boleh kecuali darurah, terpaksa. Contoh, ini kalau tidak dinikahkan, ini orang tuanya tidak mengikhlaskan, tidak meridhokan, padahal ini agamanya baik, sehingga antar ini akan dinikahkan dengan laki-laki yang agamanya tidak baik, sehingga akan rusak. Maka diperbolehkan seperti ini tanpa adanya wali. Atau seandainya ini kalau tidak dinikahkan, ini jatuhnya bisa zina, ini bisa berbahaya. Maka dengan keadaan yang jaraknya jauh, tidak memungkinkan, kalau tidak dinikahkan bisa jatuhnya zina, sudah diingatkan tidak bisa, maka dinikahkan agar tidak jatuh kepada zina tanpa wali.
maka ini diperbolehkan dalam keadaan darurat. Namanya darurat itu sesaat-saat, tapi kalau tidak darurat, contoh seperti yang terjadi di akhir-akhir zaman ini, kadang-kadang kita dapati banyak seorang laki perempuan nikah tanpa adanya wali. Itu tidak sah. Dalam keadaan darurat, tidak darurat. Itu karena sering terjadi seperti ini, karena seorang laki-laki atau seorang perempuan tersebut sudah melemparkan pandangannya, hatinya kepada laki-laki perempuan yang ada di luar sana. Sehingga akhirnya karena sudah terlanjur cinta, apalagi naudzubillah min dzalik, nanti akan kita bahas, sudah hamil terlebih dahulu, maka tetap tidak diperbolehkan yang seperti ini. Kalau dia memaksa pun, di samping dia antar itu tidak sah, pasti hidupnya akan menjadi hidup yang penuh dengan kesengsaraan. Kenapa? Karena tidak dapat ridho daripada orang tua. Sehingga jangan sampai kita ini melakukan muqaddimah zina, baik itu cuma teleponan, chatan, ketemuan, apalagi sampai pacaran, apalagi sampai berzina. Maka jangan sampai kita melakukan seperti itu, karena percuma, itu tidak ada manfaatnya. Kalau kita bahasa finansial, uang makin habis, di samping itu haram, kemudian itu kita punya uang makin habis, pacaran keluar uang berapa, ini itu macam-macamnya. Sehingga jangan melakukan seperti itu. Lalu tatkala orang itu hamil di luar nikah, ini yang perlu diingat, hamil di luar nikah itu tidak wajib laki-laki yang menghamilinya untuk menikahi anak perempuan yang dia hamili. Tidak ada. Mau buka kitab fikih manapun tidak ada. Tapi kalau kita berpikir cerdas, berpikir tenang sesaat, kita akan menemukan jawabannya. Apa itu? Ini laki-laki nggak baik. Ini laki-laki berhubungan haram dengan anak perempuan kita atau dengan perempuan tersebut. Bagaimana kalau dia menjadi suaminya? Lebih rusak lagi. Jangan kita menamakan Ustadz Habib, insya Allah nggak rusak lah, ntar akan kita didik. Oh, jangan seperti itu. Lebih baik cari laki-laki yang mau menerima dia apa adanya. Si perempuan ini dalam keadaan seperti itu jauh lebih baik daripada kita nikahkan dengan laki-laki yang tidak baik tersebut. Bib, tapi ntar takut jadi aib. Ya sudah, pokoknya kita ajari perempuan tersebut untuk punya rasa malu, tidak boleh bercerita kepada apapun. Kemudian ntar perempuan ini biarkan sampai melahirkan, kita taruh di tempat jauh di luar sana dengan pantauan dari keluarga. Setelah melahirkan selesai, nah entar cari laki-laki yang entar akan menjadi daripada suaminya. Nah entar ini anak perempuan, ini anak bayi ini, mau itu laki-laki atau perempuan, nah entar tinggal dibawa, diatur, di setting, minta disusui sehingga entar akan jadi mahram. Ya, yang penting syarat rodho itu kan disyaratkan ada 2, yaitu yang pertama belum sampai 2 tahun. Jadi usahakan jangan sampai usia 2 tahun ini bayi, sehingga ntar bisa jadi mahram dengan perempuan tersebut yang tidak lain adalah ibunya. Jadi ntar masyarakat taunya ini mahram lewat rodho, padahal ini anaknya. Kemudian yang kedua, harus disusui 5 kali susuan yang mengenyangkan. 5 kali susuan yang mengenyangkan. Nah 5 kali mengenyangkan ini tidak mesti harus sampai nunggu 5 hari, enggak. Sehari kalau 5 kali mengenyangkan maka sudah cukup. Mengenyangkan itu barometernya itu seberapa? Barometernya itu kata para ulama ada 2. Yang pertama mengatakan bahwasanya kalau dia menyusu kemudian dilepas dengan sendirinya, itu 1 kali mengenyangkan. Kalau sudah 5 kali jadi mahram. Atau kalau dia menyusui sampai kenyang, sampai tertidur, maka itu sudah cukup. Tapi sampai 5 kali, ya. Jadi tolong ini perlu dipahami kepada semuanya. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, kalau ada musibah seperti itu kepada anak perempuan kita atau saudari kita atau siapapun di sana, ajari rasa malu. Kemudian jangan sampai menikah dengan laki-laki tersebut. Lebih baik jangan, karena ditakutkan akan lebih merusak lagi. Ya, jadi lebih baik cari yang sekiranya laki-laki siap menerima apa adanya dan tidak usah diceritakan ini dulu pernah berjanda, usah. Tinggal diatur caranya seperti tadi. Baik, kita kembali lagi kepada poin yang pertama. Jadi kalau seandainya pun dia sudah telanjur ini menikah tanpa adanya wali, ya kita ngikut dengan madhab Imam Abu Hanifah dalam keadaan darurat sudah. Tapi setelah itu tolong ajarkan itu perempuan ya untuk menutup aibnya. Kemudian setelah itu ajarkan dia untuk jadi perempuan yang baik. Kemudian kalau bisa lagi diakadkan lagi dengan walinya, diceritakan, cari orang ketiga sebagai penengah yang sekiranya bisa menceritakan kepada orang tuanya
yang disegani punya ilmu agama bisa nutup aib untuk mengingatkan kepada orang tuanya agar bisa meridhokan karena ini sudah terjadi ya. Kemudian setelah itu kalau bisa diulangi akadnya lagi ya, biar ntar ikut madzhab Imam Syafi'i yang mengatakan sah harus adanya wali. Tapi yang perlu diingat kepada siapapun, jangan sampai melakukan seperti itu. Oh Ustadz Habib, saya ikut madzhab Imam Abu Hanifah. Anda pengen mengatakan seperti itu silakan, tapi ingat, berbicara masalah sah bisa saja sah mengikuti madzhab Hanafi atau Imam Abu Hanifah. Tapi ingat, Allah tidak akan berikan keberkahan dalam pernikahan tersebut. Anda menikah akan rusak, akan hancur, tinggal tunggu saatnya saja. Kalau Allah tidak hancurkan rumah tangga pada saat itu, Allah akan kirimkan orang, anak yang akan merusak daripada rumah tangga tersebut. Hati-hati. Ini tidak main-main. Kenapa? Karena kita menikah tanpa adanya ridho dari orang tua. Ingat dalam hadis, Nabi sudah jelaskan, ridho fi ridhol walidain, wa sukhthullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah terletak kepada keridhaan kedua orang tua, dan murkanya Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Sehingga jangan sampai gara-gara pernikahan Anda durhaka kepada orang tua. Ini banyak anak yang berbakti kepada orang tuanya sebelum dia menikah. Tetapi setelah dia menikah, dia menjadi seorang anak yang sangat durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Karena permasalahan ini, masalah pernikahan. Jadi akhirnya dia itu memaksa orang tuanya untuk menikahkan dengan laki-laki pilihannya, perempuan pilihannya. Ingat, ridhonya Allah terletak pada ridhonya orang tua. Kita pengen menikah, pengen dapat berkah, pengen dapat rahmat dari Allah. Tapi kalau Allah sudah benci kepada kita melalui orang tua kita yang sakit hati, tidak terima atas apa yang kita lakukan, maka jangan harap Allah tidak akan memberikan keberkahan dalam rumah tangga. Sehingga kalau kita memaksa, rumah tangga kita pun pasti banyak cekcok, banyak ribut. Bahkan Allah akan kirimkan orang-orang yang akan merusak daripada rumah tangga kita. Kenapa? Karena Allah sudah murka melalui pintu orang tua kita. Sehingga kalau bisa tolong jangan sampai kita menikah tanpa ada ridho dari orang tua. Sehingga kalau bagi tekankan, yang belum menikah jangan bermain dengan api-api zina, dengan mukodimah zina, dengan teleponan, chattingan, diam-diam, whatsappan. Hati-hati, takutnya orang tua sudah menyiapkan laki-laki yang soleh, perempuan yang soleha, akhirnya kita tidak mau dengan beribu-ribu alasan, padahal ujung-ujungnya karena kita sudah senang dengan laki-laki atau perempuan yang ada di luar sana, tidak akan dapat keberkahan. Kalau ingin berkah dalam menikah, pasrahkan sama orang tua, pesankan sama orang tua, saya siap untuk menikah bapak, ibu, tapi saya minta tolong carikan saya laki-laki, perempuan yang agamanya baik. Selesai. Kalau orang tua menyerahkan kepada kita, kita cari ustadz ulama kita yang sekiranya bisa mencarikan kita laki-laki atau perempuan yang agamanya baik. Jangan kita mencari sendiri karena kita serba keterbatasan. Nabi sudah pernah mengingatkan, kalau engkau ingin menikah, mendapatkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, maka cara untuk mendapatkannya hal tersebut dengan memilih pasangan yang agamanya baik. Baik, itu sekelumit ya pembahasan kita tentang apakah boleh seorang nikah tanpa adanya wali. Baik, silakan yang ingin bertanya kepada Al-Fakir ya. Ini Al-Fakir sedang berada di toko. Ini tokonya namanya Nawir 151. Ini macam-macam ya. Ntar seperti biasa akan kita tunjukkan apa saja. Ini di Masjid Jami Muawanah. Ini pas di pinggir jalan. Jadi itu Masjid Jami Muawanahnya. Nah, kita berada di pinggir jalannya. Pas di pinggir jalan. Silakan barangkali ada yang mau ingin mampir ke toko yang daerah mana? Yang di daerah Kuningan khususnya, apalagi di Windu Haji, silakan. Nah, ntar juga kalau ingin ngobrol-ngobrol Al-Fakir di siang hari habis duhur seperti ini, insya Allah bisa ngobrol-ngobrol bareng. Nah ya, karena kalau ingin tahu lebih banyak, ntar tinggal lihat di Instagram dan juga Telegram Nawir 151. Kalau di Facebooknya tadi maaf tidak tertulis Facebooknya, Nawir Windu Haji. Nomor adminnya tadi sudah ada ya, 0877 22 686 104 ya. Ntar ingin bertanya apapun insya Allah ya. Barang-barang semuanya dari anak kecil, kita anak kecil ada semuanya, insya Allah ada semuanya anak kecil. Kemudian dari yang
punya untuk muslim atau muslimah seperti ini, kita takwa ada, rida, macam-macamnya, ntar bisa lihat di Facebook, Instagram, ataupun di Telegram ya. Baik, silakan yang mau bertanya kepada Al-Fagir, ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan. Ntar insya Allah seperti biasa di menit ke 46an kurang lebih, ntar kita akan menunjukkan barang-barang ada di toko ya. Sekali ini ntar gamis, kita ada gamis perempuan ya. Mana itu banyak nggak model? Banyak, harganya beda-beda. Nah, untuk kali ini insya Allah ntar kita tunjukkan gamis terlebih dahulu. Yang perempuan-perempuan atau mungkin yang para suami pengen memberikan gamis ya. Hitam semua kan ya? Nah, ada yang hitam, ada yang warna ya. Ntar bisa lihat, pengirimannya juga bisa langsung di sini semuanya insya Allah. Baik, ada Iwa Kartiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya Habib, amin ya rabbal alamin, dan untuk semuanya insya Allah sehat walafiat ya. Alhamdulillah bisa kembali menyimak berkah-berkah. Sumedang menyimak sambil nunggu toko. Masya Allah. Sama-sama ya. Kemarin juga kita kajian ya di Sumedang. Hadir dah ini ya. Ahad kedua ya. Kemarin Badal Asa di Masjid Al-Qasasi Pasar Impres. Ada Una Udaya Muncangela hadir. Muncangela tuh mana? Kuningan ya? Muncangela mana? Kuningan bukan? Nggak tahu. Muncangela. Baik, jazakumullah jazaa yang ada di Muncangela. Ini ada, ini tuh Nawir 151 Instagram dan Telegram, Facebook Nawir Window Haji, itu nomor admin. Ada Muhammad Oktav Pemalang nyimak Habib, masya Allah, ada di Pemalang ya. Ada bagi juga orang Pemalang, Cokra. Ini orang Cokra mungkin ya. Rencana insya Allah pengen ke Pemalang, insya Allah doakan agar yang di sininya bisa ditinggal. Ntar kita insya Allah pengen ke Pemalang, pengen ada yang diurus-urus khususnya masalah majelis insya Allah. Ada I'anatul Talibin. Assalamualaikum Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin, dan antum semuanya insya Allah. Ada Pak Ne Fadil. Semoga sehat selalu Habibana, amin ya rabbal alamin, dan antum semuanya insya Allah. Ada Bang Faki. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papua hadir lagi, masya Allah, yang ada di Papua ya. Ada Yudin Toples. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan, gimana kiat-kiat berumah tangga agar harmonis? Mungkin ada amalan tertentu, terima kasih. Baik, mungkin tinggal dilihat ya. Kalau Al-Fagir ngisi acara Walimatul Urus, Al-Fagir sudah sering bahas, paling tidak ada 3 cara agar kita mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Yang pertama, kita harus memahami tugas kita masing-masing atau kewajiban kita masing-masing. Harus menjalankan tanggung jawab masing-masing. Suami dengan tanggung jawabnya, istri dengan tanggung jawabnya. Insya Allah rumah tangga akan jadi baik. Fokus suami menjalankan kewajibannya, istri menjalankan kewajibannya. Sehingga harus tahu suami kewajibannya apa, istri kewajibannya apa. Fokus untuk menjalankannya. Di sini intinya, suami berkewajiban mencari nafkah, tapi jangan sampai hanya terpaku dengan mencari nafkah. Karena ada kewajiban suami yang sering dilupakan oleh para suami. Apa itu? Memberikan pendidikan agama yang baik kepada istrinya. Makanya dalam syariat Nabi Muhammad SAW itu dikatakan ada namanya dayus. Siapa itu dayus? Man la yaghar li ahli. Dayus itu adalah suami yang tidak peduli kepada istrinya dan anaknya, keluarganya. Jadi istrinya tidak pakai kerudung, tidak dipedulikan. Istrinya buka aurat, tidak diingatkan. Anak perempuannya seperti itu juga tidak diingatkan. Anak laki-lakinya nggak sholat, anak perempuannya, istrinya, semuanya, keluarganya yang di bawah naungan kewajibannya, dia tidak ingatkan dalam kesalahannya, meninggalkan kewajiban dia tidak ingatkan, maka itu dinamakan dayus. Suami yang tidak peduli kepada kejelekan daripada istri anak-anaknya. Maka kata Nabi, dayus ini adalah tidak bakal dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan bangga wahai para suami kalau kita bisa hadir majelis salim di mana-mana, bisa puasa sunnah, setiap hari sholawatnya sama Nabi Muhammad luar biasa, zikirnya sangat luar biasa, baca Qur'annya, sedekahnya, setiap malam tahajud, sholat sampai ribuan rakaat, ya mulainya. Tapi ingat, kalau istri kita, anak perempuan kita, anak laki-laki kita bermaksiat, meninggalkan kewajiban, kita tidak tegur,
maka itu pada hari kiamat akan nuntut kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kewajiban suami. Yang perempuan cuma satu, taat ya kepada suami, ngurus suami. Wahai para istri, ingat ya, Nabi Muhammad SAW setelah Anda menikah, Nabi melalui Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya Nabi Muhammad SAW sudah pernah mengingatkan, surganya istri terletak pada ketaatan kepada suaminya. Sampai Nabi Muhammad SAW menegaskan, kalau ada seorang istri yang dia itu meninggal dunia, kemudian suaminya ridha, artinya ini istri yang soleha, istri yang baik, yang taat. Nah, mungkin suaminya ridha tapi istrinya tidak baik, maka kata Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkan ke perempuan tersebut ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ingat wahai para istri, jangan kita memperbanyak ibadah, sholat sunnah, berzikir, baca Quran kalau sudah suami datang, urus suami, karena itulah yang dinamakan surganya istri ya. Kemudian yang kedua, cara mendapat rumah tangga yang sakinah wa warahmah. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, fadhal. Sebentar, ada tamu. Sehat. Akhirnya bisa ke sini ya? Hah? Akhirnya bisa ke sini. Bisa. Tiap hari keliling. Apa ya? Tiap hari keliling. Lewat sini juga? Oh, sering. Akhirnya bukan punya mobil. Iya. Baru juga ini. Paling berapa? 6 bulan. Sekitar segituan baru. Oh, baru. Semuanya juga. Aku sering lewat ini. Kadang-kadang butuh ini tuh. Peralatan itu kadang-kadang ke sana tuh. Ke Ancaran. Kemana? Pasar. Oh, pasar. Ini mau pesen itu siwak. Siwak. Siwak ada mana? Baru berapa orang, belum banyak. Apa ntar dibawa ke sana gitu tuh? Dibawa ke sana gitu aman. Sekarang diambil yang mesen dulu, ntar mungkin anak bawa ke sana gitu. Ya gitu nggak apa-apa. Ini mau yang pesan saya mau bawa ininya. Iya, yang pesan-pesan aja. Maksudnya ntar kan besok kajian, sambil anak bawa mungkin. Bawa nggak apa-apa tuh. Iya. Soalnya kan Sebagian mungkin belum tahu. iya belum tahu. Ini baru 8 orang. Iya, nggak apa-apa. Yang ini aja, yang pesan aja dulu ya. Ada yang pulpen. Ini yang 12.000 kan? Iya. Yang 12.000 ya? Pulpen yang 12.000. Ini 6. Nah, ini sambil lihat. Ini yang rutinan di majelis sedang ngambil siwak. Sebentar, ada tamu. Ada yang kayak gitu, ada yang agak gede. Oh, yang agak gede juga ada ya? Ada. Jadi selera. Cuma biasanya mungkin orang nggak terlalu gede mungkin. Iya sih. Ini ada yang suruh ini bawain, katanya ini bisa nggak tuh pakai ini? Saya suruh tunjukkan dulu ke Habib. Apa itu? Bisa tuh. Bisa, semuanya ya? bisa. Kayu ranting juga bisa. Yang penting yang disunahkan itu jangan dari sini, jangan lebih panjang dari sini. Bisa. Nggak jadi masalah. Ranting aja bisa. Ini suruh tunjukin ke Habib, katanya bisa nggak? Bisa, kayu apa aja bisa. Tapi ini bukan kayu ini ya, ini kayu Iya. biasa ya. Tapi tetap dapat kesunahan pakai siwaknya. Ya udah, yang ini tambahin 1, 3 aja lah. Iya. Barangkali ada yang ini. Boleh. Yang kecil aja lah. Biasanya ibu-ibu masa yang gede-gede Iya. saya kayaknya nggak mungkin sih kalau yang gede. Iya. Soalnya agak gede-gede. Emang kemarin juga habis, banyak nyarinya kayak gini. Enggak yang gede-gede banget. Ya tergantung selera sih ya, Bib. Iya, semuanya kembali ke selera. Ya udah, ini aja, Bib, bayarin yang ini dulu. 1 2 3 4 5 6 sama ini 3 9. Banat. Ke dalam aja ini. Udah sampai
sampai ini sampai asar di sini. Biasanya iya. Sebelum asar udah pulang. Iya. Banyak dulu kan. Enggak apa-apa. Kalau pas jam-jam segini sambil live tanya jawab. Oh, tanya jawab. Ada orderan? Tahu dengan Mas. Alhamdulillah. Sekalian jalan berarti. Ya, sekalian jalan sih. Paling sampai sebelum maghrib udah pulang jam 5. Mulai jam pagi. Pagi luar pulang dulu. Oh. Kalau ada teman Kak sore. Ah, kabar. Mana? Nyambuti tulang. Sana. Nyambuti tulang. Atas. Sana. Atas. Iya. Apa? Iya, pakai ini. Coba kan. Coba. Testing. Gampang sih. Ya, masalah mas. Ya. Gaji ya kan? Ya. Jadi enak sambil ngorder ya. Tadi di satu ya, karena ngambil kopi satu. Baik, Afwan. Nah, tadi ada drift tamu. Tadi nyampe. Ada Bang Fakih. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papua hadir hal lagi. Masya Allah Papua. Oh tadi rumah tangga ya. Yang kedua caranya jangan tuntut menuntut. Jadi dalam rumah tangga itu tidak ada siapa salah siapa benar, tapi partner. Jadi saling mengingatkan akan kebaikan. Cara penyampaiannya juga harus dengan bahasa yang lembut. Kemudian cari waktu yang tepat tatkala akan mengingatkan pasangan kita. Ya, jangan dituntut. Jangan pandang suami kita sebagai malaikat. Jangan pandang istri kita sebagai bidadari. Sempurna, tidak punya kekurangan. Laki-laki punya karakter tersendiri. Kemudian juga perempuan punya karakter tersendiri. Sehingga tidak bisa kita menuntut mereka. Tapi yang ada, maka bantulah pasangan kita untuk menyempurnakan kekurangannya. Contoh, suami kita ini kalau sholat berjamaah ini paling ribet, paling susah. Nah kita bantu, bagaimana caranya? Sebagai seorang istri yang soleh, ajak bang. Kayaknya sekarang saya ini pingin sholat bareng nih sama abang. Kira-kira bisa nggak bang? Sekali lah sholat berjamaah. Nah sehingga dengan kita membantu kekurangan pasangan kita, maka insya Allah bisa memudahkan pasangan kita menyempurnakan kekurangannya. Atau sebaliknya, kita sebagai seorang suami melihat istri kita ini paling males hadir majelis taklim, sehingga kita bantu, dek, ayolah, pingin sekali-kali yuk ke majelis taklim bareng.
biar tak orang pada tahu saya sudah menikah. Sehingga dengan kita saling mengisi kekurangan, membantu, maka insya Allah tidak akan ada keributan. Tapi kalau dalam rumah tangga saling tuntut menuntut, istri untuk suaminya gajinya harus sekian, kemudian harus sekian, entar suami pun bakal menuntut kekurangannya istri, sehingga akan jadi ribut. Sehingga jangan saling tuntut menuntut, tapi yang ada saling mengisi kekurangannya. Yang ketiga caranya adalah dengan kita selalu hadir majelis taklim, belajar ilmu agama. Dalam rumah tangga pasti ada perbedaan. Nah, dengan kita belajar ilmu agama, kita tahu bagaimana cara bersabar, bagaimana menyikapi perbedaan, bagaimana kalau ada mertua atau orang tua yang tidak sepaham dengan kita sebagai suaminya atau istrinya, bagaimana menyikapinya. Yang belajar ilmu agama, insya Allah kita akan mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dengan 3 cara tadi. Wallahu a'lam. Kapan Timika Beb? Masya Allah, Timika Papua ya. Doakan insya Allah. Kalau ntar ada jadwal, insya Allah pasti akan di-share. Ada Muhammad Bayati Suri. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan pakai habwa itu sunnah apa gimana? Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habwa itu tidak sunnah karena Nabi tidak pernah memakainya. Tapi para ulama kita, orang-orang soleh kita itu banyak yang memakainya. Sehingga kalau kita memakai terus mengikuti orang-orang soleh, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya juga. Ya. Kemudian yang harus kita yakini, orang-orang soleh itu kebiasaannya itu tidak seperti kita iseng. Tapi kebiasaan beliau insya Allah sudah mendapatkan daripada ilham atau sudah mendapatkan daripada mimpi-mimpi. Sehingga dengan kita mengikuti kebiasaan orang-orang soleh, insya Allah kita akan kecepatan keberkahan daripada orang-orang soleh tersebut. Wallahu a'lam. Kemudian ada Ridwan Dwi, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Habib selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dimudahkan segala hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Salam santun dari Cikarang, Bekasi. Mohon doanya selalu Habib. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semua doa antum, doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah majelis taklim online kita, berkah kita menyebutkan nama Allah, menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, menyebutkan nama Nabi Muhammad SAW dan hadis-hadis Nabi, menyebutkan nama para ulama, menyebutkan daripada perkataan para ulama dan cerita para ulama, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada Bang Faki. Beb minta doanya supaya tidak jomblo lagi. Pertama, sebelum doa ya, 2 perkara ini harus dihilangkan. Yang pertama, penyebab orang lama menikah atau menjomblo atau menjomblowati, pertama sebabnya karena banyak memilah dan memilih. Pokoknya kalau laki-laki itu agamanya baik, perempuan agamanya baik, bismillah. Karena Nabi sudah pernah mengatakan, fatfar bidadidin taribat yadak. Pilih agamanya baik, maka engkau akan jadi orang yang beruntung. Sehingga cari agamanya baik. Sehingga Nabi kalau sudah menyampaikan itu pasti yang terbaik. Kemudian yang kedua, caranya agar kita tidak menjomblo, jangan banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Saya hidup sendiri aja susah, makan sendiri susah, ngontrak aja bayarnya susah. Apalagi saya nikah, menghidupi satu orang lagi, seorang perempuan istri saya, sehingga repot. Perlu kita ingatkan bahwasanya rezeki orang yang jomblo pasti berbeda dengan orang yang sudah menikah. Kenapa? Secara dohirnya akan digabungkan rezekinya. Apalagi dalam Al-Quran Allah sudah firmankan, in yakunul fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Kalau kalian menikah niatnya karena Allah, pengen ibadah, pengen agar tidak jatuh kepada yang haram, pengen untuk mendapatkan daripada semangat untuk makin istiqomah beribadah, maka janji Allah yughnihimullahu min fadli, Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka yang menikah karena Allah, dengan caranya Allah. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas, Allah maha mengetahui dengan kadar hambanya. Sehingga sudah banyak khususnya teman-teman Al-Fagir yang notabene mereka cuma nyantri mondok, kemudian ustadz ngajar, ternyata setelah menikah rezekinya luar biasa. Ada keluarganya, dari keluarganya dia jauh datang, ternyata ditanya nggak punya pekerjaan, cuma ngajar, dikasih pekerjaan, dan pekerjaan tersebut tidak mengganggu dia mengajar. Kemudian Allah bukakan lagi mungkin lewat pintu mertuanya, keluarga mertua, sehingga nanti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, orang tua ngasih uang anak SD berbeda dengan SMP dengan SMA. Sehingga jangan kita akhirnya menjadi mental beban tak kala akan menikah. Apalagi masalah resepsi. Resepsi tidak wajib. Beb, adat budaya di kebiasaan kami itu
biasanya itu kan resepsi. Ya biarkan adat budaya di tempat Anda, tapi tidak usah kita memaksa. Kalau ada, lakukan dengan sederhana, tidak usah pakai megah-megahan. Karena berapa banyak orang itu resepsi memaksa, setelah menikah kepikiran utang, kepikiran ini, repot. Lebih baik, ini pakai akal sehat ya, uangnya dikumpulkan, kemudian dibuat untuk modal atau untuk berputaran, untuk dagang, itu jauh lebih baik. Kemudian baru kita berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Khususnya baca doa ini. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana, wahai Tuhan kami, hablana, berikan kepada kami, min azwajina, pada istri-istri kami, wa dzurriyyatina, anak keturunan kami, qurrata a'yun, pelipur lara. Artinya berikan kepada kami ya Allah anak-anak yang soleh dan soleha, berikan kepada kami istri-istri yang soleha, waj'alna lil muttaqina imama, jadikan kami seorang suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi suami yang bertanggung jawab, menjadi suami yang memberikan contoh panutan yang baik kepada istri dan anak-anak kami. Itu berdoa. Ya, baca doa tadi 11 kali habis salat fardu, insyaallah Allah akan berikan kemudahan, mendapatkan rezeki, yaitu dimudahkan untuk menikah dan diberikan oleh Allah laki-laki, perempuan yang agamanya baik. Tapi ingat dua perkara tadi, diingat. Ya, jangan banyak memilah dan memilih, ya. Kemudian juga memilah-milih boleh, tapi jangan terlalu. Kemudian jangan banyak memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Wallahu a'lam bishawab. Ada Muhammad Oktav. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhtiar yang bisa dilakukan seorang muslim apabila tertarik dengan lawan jenis. Yang pertama, tanamkan rasa takut kepada Allah. Jangan curi-curi pandangan mata, curi-curi waktu yang tepat, chatan, sehingga akhirnya melakukan muqaddimah zina. Ingat, niat yang baik harus dengan cara yang baik. Anda senang dengan laki-laki, dengan perempuan, itu wajar, tidak menjadi masalah. Tapi tolong, niat yang baik tidak cukup, harus dengan cara yang baik. Sehingga kalau kita tertarik dengan lawan jenis, ceritakan kepada orang tua. Kita punya orang tua, Abah, Umi, saya kayaknya senang nih sama laki-laki perempuan yang ada di luar sana. Kira-kira bisa enggak Abah, Umi, kita taruh. Kemudian taruh. Sebelum taruh, kalau bisa telepon dulu keluarga yang ada di sekitar sana, barangkali ada yang kenal, ada yang tahu, sehingga lebih menguatkan kita untuk betul-betul taruh. Ya. Jadi cara yang pertama, tanamkan rasa takut kepada Allah. Jangan mengawali dengan yang haram, chatan, teleponan, SMS-an, ketemuan, jangan. Yang kedua, ceritakan kepada orang tua, ta'aruf. Nah, dalam ta'aruf, silakan kalau cocok lanjutkan meminta kepada orang tua perempuan untuk melamarnya. Kalau tidak cocok, yakin Allah sudah menyiapkan yang terbaik di antara yang baik, dan itu harus diyakini. Kemudian yang ketiga, minta kepada Allah agar diberikan kemudahan untuk menikah dan dijauhkan daripada yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ikrimah Yulianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulun hendak batakun, orang Banjarmasin Samarinda ya. Pada waktu bersamaan yang mana yang lebih diutamakan? Mengajar sekolah sore TPA atau pergi ke majelis taklim untuk menuntut ilmu? Pertama, sesuatu yang baik semuanya harus dilakukan karena Allah perintahkan kita untuk beribadah. Sehingga selama kita bisa melakukan keduanya, lakukan. Tinggal tadi atur waktunya saja. Itu yang pertama. Kalau bisa untuk disatukan, ya, lakukan keduanya. Atau seandainya bisa, harus memilih, dilihat mana yang lebih maslahah. Kalau saya ke majelis taklim, ini TPA ini ada yang ngajar enggak? Oh Beb, ada yang ngajar, semuanya tercover. Saya cuma apa istilahnya ngawas-ngawas saja. Ya sudah, Anda ngawas itu selesaikan, baru ke majelis taklim. Tapi seandainya Beb, saya ini kalau pergi ini nggak ada yang ngurus, sehingga Anda lebih baik Anda di TPA mengajar daripada hadir majelis taklim. Di sinilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Jangan sampai kita beribadah pakai hawa nafsu. Oh enggak, saya tetap ingin hadir majelis taklim. Toh ini kan saya ingin belajar ilmu agama, pengen lebih tahu wawasan, betul, bagus, baik. Tapi pertanyaannya, kalau kita itu hadir majelis taklim, mereka sama siapa? Sehingga perlu bagi kita juga untuk berpikir cerdas. Dan ingat, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kita sudah berniat pengen hadir majelis taklim, kok kita nggak hadir? Sudah dapat niatnya karena kita ada yang lebih difokuskan. Dan mungkin dengan kita ngurus TPA, kita tidak hadir majelis karena ini, maka Allah akan berikan sesuatu yang luar biasa di balik Anda khidmah
dengan TPA tersebut, ya. Ingat cerita Uwais Al-Qarani, lebih mengutamakan orang tuanya, ibunya, daripada ke Nabi Muhammad SAW. Sampai ibunya bertanya, "Ya Uwais, kalau engkau ke Nabi Muhammad SAW, saya sama siapa?" Sehingga akhirnya dimuliakan oleh Allah melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, memerintah kepada sahabat Umar dan sahabat Ali untuk minta doa, mencari Uwais Al-Qarani, minta doa, dan ternyata itu kemuliaan yang sangat luar biasa. Sampai kita kenal Uwais Al-Qarani adalah pemimpin dari mereka para tabi'in. Karena keberkahan apa? Mengutamakan orang tuanya lebih urgent daripada bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Ada MZ Ozi Pasuruan menyimak, Masya Allah, Pasuruan ya, Pondok Al-Faqih Darul Dakwah Bangil Pasuruan. Ada Rustamaji, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keberkahan dan lindungan Allah subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Terus minta kepada Allah akan diberikan keberkahan. Minta kepada Allah selalu. Karena orang kalau sudah diberikan keberkahan, insya Allah hidupnya penuh makna, penuh kebaikan, dijauhkan daripada sesuatu yang haram. Abang Fakih Pip Afwan bertanya lagi, silakan. Cara agar tidak mudah sakit hati bagaimana? Jangan pernah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Insya Allah tidak akan sakit hati. Tidak dihormati oleh orang, nggak apa-apa. Saya memang orang yang hina, penuh dengan dosa. Kemudian orang tidak memuliakan kita, memang ini saya memang orang yang tidak patut dimuliakan, saya akhlaknya masih tidak baik. Sehingga kita akan mudah. Orang menghina kita, mengejek kita, kita tidak bakal marah. Kenapa saya ini orang yang hina kok? Pokoknya kuncinya jangan pernah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Waktu ada orang yang memuliakan kita, mengagungkan kita, memuji kita, itu karena Allah sedang menyembunyikan aib kita di mata mereka. Itu karena ustadz ulama tersebut sudah mendidik orang-orang tersebut memiliki akhlak yang baik sehingga memuliakan kita. Ya, pokoknya intinya jangan pernah merasa diri lebih baik dari orang lain. Sehingga waktu kita tidak dimuliakan, kita tidak dihormati, gak ada masalah. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang jelek, bukan manusia yang mulia. Pokoknya jangan pernah merasa diri lebih baik dari orang lain sehingga kita tidak akan meremehkan orang lain. Wallahu a'lam. Ada Rustamaji, Habib, kalau di toko online apakah tersedia? Ada di online. Pokoknya tadi nomor admin ya, lihat dulu mungkin di Instagram, di Telegram barangnya apa saja dilihat, atau di Facebook tadi Nawir Window Haji, atau langsung ke admin mau pesan apa, ntar akan dikirimkan foto-fotonya, ntar tinggal dilihat harganya, tinggal dibandingkan. Di tempat lain ada yang lebih murah enggak? Kalau di tempat lain ada yang lebih murah, maka lebih baik di tempat lain saja. Tapi kalau ternyata di sini agak lebih murah, ya silakan ntar bisa di sini ya. Tinggal hubungi saja nomor admin tadi ya. Pokoknya toko buka dari jam 8 ya. Toko buka jam 8 itu sampai jam 5. Jadi di jam itu insya Allah standby ya. Semuanya yang mau tanya masalah toko Al-Faqih, apa saja barangnya, insya Allah agak komplit. Dari anak kecil semuanya insya Allah ada. Bahkan apa? Kapel ya. Takwa, sarung, pakaian, baju, celana, kapelan, kopiah, insya Allah ada semuanya. Dan juga menerima pesanan kayak seandainya ibu-ibu majelis taklim pengen kerudungnya warna ini, ada. Ibu-ibu majelis taklim pengen gamisnya warna ini, ada. Kemudian pengen sama daster lengan panjang ini, insya Allah ada. Kopiah pengen yang sama semuanya, ada ya. Ntar insya Allah di akhir akan kita beritahu gamis-gamisnya seperti apa saja ya. Baik, ini sudah ke 48 menit. Nah, Al-Faqih akan tunjukkan sedikit barang yang ada di toko. Kemarin kita sudah nunjukin apa? Gamis ya. Nah, sekarang kita yang perempuan, gamis perempuan. Coba gamis perempuannya. Setiap ngambil 6 harganya kurang. Ini yang pertama, buat gamis perempuan. Baik itu yang menyaksikan ini yang akhwat, yang banat, ibu-ibu, atau yang laki-laki untuk istrinya. Yang pertama, namanya apa gamisnya? Apa ya? Blackjack. Berapa harganya? Ini yang pertama seperti ini. Abaya blackjack. Jadi ini bisa dibuka ya. Ada bayar. Jadi bisa ditutup kayak gini. Kalau di rumah nyantai bisa dibuka ya. Seperti ini.
Jadi ada pernik-perniknya seperti ini. Bagian bawahnya kan ini ada ikatnya juga, bisa dibuka. Bagian tangannya ada pernik-perniknya juga, kiri kanan. Ini sampai bawah, ya, seperti ini. Bagian belakangnya polos, ya. Ini warna hitam, namanya abaya blackjack. Harganya berapa? Harganya 155.000, ya. Kalau ngambil 6 dikurangi 10.000, harganya 145.000, ya, seperti ini. Nah, abaya blackjack, tangannya bisa dibuka, ini juga ada ikatannya, ya. Ini apa namanya? Zipper satu, zipper saku. Nah, kemudian yang kedua, sleting seperti ini, ya. Ini tidak ada pernik-perniknya, polos. Sleting. Ini namanya apa sih? Abaya. Namanya abaya zipper 1, ya. Ini sleting. Kemudian ini ada sletingnya juga. Ini sletingnya juga, kiri kanan. Ini sletingnya sampai ke bawah, ya. Sampai ke bawah. Ya. Untuk bagian belakangnya polos. Cuma di bagian tangannya ada sletingnya kiri kanan seperti ini, ya. Jadi untuk kalau nggak bawa tas bisa naruh di sini kiri kanan, ya. Ini harganya 145.000. Kalau ngambil 6 dikurangi 10.000, jadi 135.000. Barangkali pengen ngambil buat ibu-ibu pengajian bisa. Bentar, ya, kembar seperti ini semuanya ada. Ini apa namanya? Zipper dada. Nah, kalau ini abaya zipper dada. Harganya copot. Ini zipper dada. Ini di bagian dadanya bisa ditutup seperti ini, pakai kancing, ya. Ini sleting, polos. Hanya di bagian tangannya seperti tadi ada sleting. Bagian dada, ya. Bagian belakangnya polos. Ini harganya 145.000. Kalau mengambil 6, ini harganya dikurangi 10.000, jadi 135. Copot harganya. Ini semuanya hitam semuanya, yang warna. Kalau ada yang warna kasih tahu. Namanya apa? Akila. Ini apa ini? Ini apa? Ini namanya abaya Akila. Kalau ini abaya polos, cuma ada tali buat di pinggangnya, ya. Tali buat di pinggang, ini polos, ya. Tangannya kalau cuma tangannya ini kaos, ya. Jadi bisa megar, melar, ya. Jadi yang pingin tangannya itu kayak melar, kayak gini, ini ada. Ini polos. Cuma ini di bagian bawahnya dia modelnya kayak rok, androk gitu, ya. Kelihatan enggak? Bagian-bagian bawah seperti ini, ya. Bagian belakangnya polos. Ini harganya abaya Akila berapa? 145. Kalau ngambil 6 dikurangi 10.000, 135.000. Ini yang bagian sebutkan tadi itu hitam semuanya, ya. Ini apa? Oh. Ini abaya Libanon bordil. Jadi bordilnya di bagian depan seperti ini, bagian depan. Kemudian di tangannya juga ada abaya Lebanon, kiri kanan. Kemudian di bagian bawahnya ada variasi seperti ini, ya, variasi. Bagian belakangnya polos, ya. Namanya abaya Lebanon. Jadi di bagian depan seperti ini, ya.
tangan kiri kanan, dan ke bawahnya ada variasi yang bagian tengah sampai ke bawah. Ini semuanya barangkali para suami ingin memberikan pada istrinya bisa, atau yang menyaksikan perempuan barangkali ingin jamaah ibu majelis taklim, ntar ada bisa dibuat semuanya sama. Harganya 140, kalau ngambil 6 130. Baik. Namanya abaya. Nah, kali ini namanya abaya zipper pendi. Ya. Ini sleting sampai ke bawah. Ya. Sampai ke bawah. Kemudian ada kantongnya kiri kanan. Cuma ada variasinya seperti ini. Ya. Kemudian di bagian lengannya ini ada tif. Ya. Dan sampai di lengan. Ini kiri kanan seperti itu. Ya, kiri kanan. Ya. Bagian belakangnya polos. Nah, ini harganya 170. Kalau ngambil 6 minimal ini harganya 160. Ya. Kalau ngambil 100 ini tetap 6. Ini namanya abaya. Ini namanya abaya 348. Nah, ini abayanya ada semacam apa ini kalau perempuan? Apa ini namanya? Ini. Pokoknya ada kayak bagian luarnya seperti ini, ya. Bagian luarnya. Nah, lupa apa namanya ini. Seperti ini, ya. Variasinya bagian depan dada seperti ini. Kemudian di bagian lengan. Lengan sepertinya sampai ke bawah. Ya. Yang kiri juga sama seperti itu juga. Tapi ini ada variasinya, ada penting-pentingnya ya. Kemudian ada variasi seperti ini. Ya. Dan bagian kiri kanan ini ada kayak gini sampai ke bawah. Ya, kiri kanan. Untuk bagian belakangnya polos. Baik, ini harganya 180 abaya 348. Kalau ngambil 6 dikurangi 10.000 jadi 170.000. Serut madu. Nah, ini sudah agak lumayan. Ini abaya serut madu namanya. Dadu. Oh, serut dadu, salah. Serut dadu. Variasinya serut dadu ini bagian depan seperti ini. Ada seperti tadi juga bagian depannya. Kemudian bagian tangan seperti itu juga. Tapi ada seperti ininya juga. Kelihatan? Nah, di bagian tangannya ini agak sedikit beda dari abaya yang lainnya, seperti ini. Ya. Kiri kanan sama seperti itu. Di bagian bawahnya polos. Ya. Paling ada ini saja. Bagian belakang polos. Ya. Baik. Ini versi abaya banyak ya. Ada abaya listania. Nah, ini lebih ke polos bagian depan ya. Yang suka polos-polos. Nah, tapi dia di bagian tangan, nah, ada list. Ya, bagian tangan ini dari bawah. Nah, bagian sininya ada seperti ini. Yang kiri juga sama seperti itu juga. Polos, tapi bagian belakangnya ada. Nah, bagian belakangnya seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya ada seperti ini. Ya. Nah, ini namanya abaya listania. Harganya 160.000. Kalau ngambil 6 dikurangi 10.000 150.000. Ini polos, cuma bagian belakangnya ada bentuknya. Kemudian ada abaya lisaku. Abaya lisaku. Ini variasinya bagian depan kosong, cuma kiri kanannya seperti ini. Kiri kanan. Ini sampai ke bawah. Kemudian di bagian tangan cuma ada di bagian bawah seperti ini. Tangan. Tapi dia ada sakunya. Ya. Sakunya dia ada di kiri kanan, saku.
saku. Di bagian belakangnya polos. Nah, yang kalau yang suka polos, pengen ada bodinya cukup seperti ini. Ini harganya 160.000. Kalau ngambil 6 150.000, kurangi 10.000. Ada abaya pakai nomor. Nah, ini agak lumayan. Abaya 374. Abaya 374. Variasinya ini bagian depan, kiri, kanan, nah ke bawah. Sampai tengah saja, sampai tengah. Nah, di bagian bawahnya nah seperti ini. Tapi di bagian bawah dia ada seperti apa nih, payak ya. Pering-pering seperti ini. Bagian belakangnya polos. Ini abaya 374. Harganya 195. Kalau ngambil 6 kurangi 10.000, 185. Jadi semuanya kalau ngambil 6 dikurangi 10. Masih banyak. Masih banyak ini. Nggak selesai tanya jawabnya juga nih. Masih banyak. 3 lagi. Ini tanya jawabnya ketutup sama ini. Kemudian ada lagi kimono sultan. Ini bentuknya kayak kimono. Jadi ini bisa dibuka ya. Bisa dibuka. Nah, bagian depannya yang kayak kimono ya. Bagian depannya seperti ini. Jadi ada bordil seperti ini, sampai ke bawah. Ya. Di bagian tangan dia cuma di lengan. Jadi juga ada. Kemudian ada pernak-perniknya. Ini sampai ke bawah. Ya. Di bagian belakang polos. Tadi harganya berapa? Tadi 185. Kalau ngambil 6 dikurangi 10.000, 175. Ini kimono Laila. Harganya sama 185. Ya. Hampir sama ya seperti tadi ya. Cuma beda bordilnya aja sedikit. Tangannya sama juga. Cuma ini bedanya ada ininya juga. Nah, jadi bisa dibuka. Bagian belakangnya polos. Kimono Laila 185, ngambil 6 dikurangi 10.000, 175. Ini ada kimono 033. Nah, ini yang suka hitam. Nah, ini hitam seperti ini. Ya. Bordil sama kayak tadi, sampai ke bawah. Cuma ini ada pernik-perniknya. Bagian tangan ini juga sama seperti tadi, cuma beda warna bordilnya aja. Harganya sama 185, ambil 6 175. Udah, terakhir. Nah, ini terakhir. Ya. Sama seperti tadi juga. Ini kimono 010. Sama seperti tadi juga, cuma beda bordilnya saja. Tangannya sama. Bawah. Alhamdulillah, ini udah selesai. Nih, udah. Ada warna banyak. Nah, ini yang hitam aja lah, yang warna. Ada berapa? Banyak enggak? Kita aja. Baik. Nah, itu abaya yang hitam. Ada yang warna. Cuma yang warna insya Allah besok. Karena ntar tanya jawabnya nggak bakal selesai. Baik, itu tadi diantaranya yang ada di toko. Jadi insya Allah setiap tanya jawab kita ada pemberitahuan di toko barangnya apa saja. Kemarin-kemarin ada yang tanya. Jadi kita ambil inisiatif. Setiap tanya jawab di menit ke-46an, ntar kita akan satu model barang dengan macam-macamnya. Ya, baik. Ntar pokoknya intinya lihat di Instagram, di Nawir 151, Telegram 151, dan juga di Facebook Nawir Window Haji. Ya, atau nomor admin yang tadi. Baik. Ada Muhammad Mahmed Syarif. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalimantan Tengah hadir, Masya Allah. Kalimantan Tengah mana? Palangkaraya ya. Ada Rustam Haji Citayam.
Hadir Habib, Masya Allah. Bang Fakih, cara menghindari pikiran kotor. Mohon pencerahannya Habib. Pertama, pikiran kotor itu bermula karena kita hati yang kosong. Karena hati yang kosong mudah dimasuki oleh bisikan-bisikan syaitan yang mudah mempermainkan pikiran kita. Sehingga hati, usahakan jangan pernah kosong berzikir, baik itu dengan menyebut nama Allah, beristighfar, bersolawat. Hati jangan sampai kosong. Yang kedua, jangan pernah menonton atau mendengarkan ucapan atau sesuatu yang kita lihat menjerumus kepada hal tersebut. Jadi lingkungan pertemanan yang tidak baik itu jauhi, ya. Kemudian yang ketiga, caranya dengan kita selalu hadir majelis ta'lim, belajar ilmu agama. Rasa takut akan muncul, keimanan akan bertambah kalau kita belajar ilmu agama. Yang keempat, minta kepada Allah perlindungan selalu, apalagi di akhir zaman. Kalau bisa, baca dzikir ini. Apa itu? Ya muqallibul qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, tetapkan agamaku dalam tetapkan hatiku dalam agamamu. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, jangan kita menempatkan diri kita sekiranya bakal berpikiran seperti itu. Ya, baik di HP, membuka media sosial, lebih hati-hati lingkungan. Pokoknya segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada hal tersebut, maka dijauhi. Wallahu a'lam. Ada Muhammad Bayati Suri. Ada yang titip salam Bib sama antum, Habib Haidar sama Habib Ridho Al-Kab Majalengka Kadipaten, Masya Allah. Kirim salam ke beliau ya. Mudah-mudahan ntar suatu saat bisa hadir majelis beliau ya. Majelis hijrah, Insya Allah. Kirim salam balik ke beliau. Ada Gima Indramayu. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu dari sahabat Gima Indramayu, Masya Allah. Kirim salam balik. Mudah-mudahan selalu istiqomah dan makin berkembang. Ada Bang Fakih. B. Bagaimana cara menyikapi teman yang diajak sholat tetapi selalu mengatakan jangan so alim, kita sama-sama pendosa. Mohon penjelasan Habib. Pertama, kalau kita pengen mengajak kepada kebaikan, jangan pernah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Sehingga kalau ada seperti ini, kita jangan menghina mereka. Ya, jangan pernah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Ajak saja. Kedua, kita harus tahu kewajiban kita ini cuma mengajak. Yang memberikan hidayah taufik dia mau itu adalah Allah. Pokoknya kewajiban saya mengajak. Saya mengajak itu sudah pahala. Dia tidak ikut tetap dapat kita pahala. Kemudian yang ketiga, kalau kita ajak tidak bisa, kita sudah evaluasi cara dengan baik, maka cari orang ketiga yang beliau segani, punya ilmu agama, bisa nutup aib untuk mengingatkannya. Dan ini umum. Setiap kita mengajak orang siapapun kepada kebaikan, tidak mau, jangan dipaksa. Tapi cari orang ketiga yang beliau segani, punya ilmu agama, bisa nutup aib untuk mengingatkannya. Cari orang ketiga tersebut, ya, cari. Kalau tetap orang ketiga tidak bisa, yang keempat caranya tambahkan akhlak yang baik. Karena dengan kita berdakwah dengan akhlak yang baik, itu hakikatnya mengajak kepada mereka punya rasa malu. Sehingga ajak selalu dengan dakwah akhlak yang baik. Yang kelima, setelah kita mengajak dengan selalu istiqomah mengajak yang baik, maka doakan agar mereka diberikan taufik hidayah oleh Allah. Ingat, kewajiban kita cuma mengajak. Adapun taufik hidayah dari Allah. Wallahu a'lam. Ada Alima Charlim. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Dhabi hadir nyimak, Masya Allah. Ini yang ada di Abu Dhabi selalu menyimak terus ya. Jazakumullah khair jazaa. Ada Ainul Mubarak. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bib, saya mau nanya bagaimana hukum seseorang yang tumbuh jenggot tapi sering dipotong, alasannya nggak suka, tapi nggak sukanya itu bukan karena benci terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, memotong jenggot itu boleh. Yang dilarang itu adalah menghabiskan, ya, menghabiskan. Sebagian mengatakan makruh, tapi jumhur kebanyakan mengatakan sebagian mengatakan haram, tapi sebagian, ya, yang jumhur kebanyakan mengatakan makruh. Jadi kalau bisa jangan dipotong habis, tapi dirapikan. Dirapikan itu sunnah, ya. Kalau benci kepada sunnah itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Bahkan ditakutkan oleh perkataan sebagian ulama akan meninggal su'ul khotimah gara-gara meremehkan sunnah. Jadi kalau dihabiskan, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Sehingga lebih baik jangan dihabiskan, tapi cukup dirapikan saja. Kalau kita nggak bisa merapikan, kita tinggal datang
Sekarang banyak tukang cukur yang sekarang banyak bisa merapikan jenggot. Seperti Al-Fagir, ini kan panjang, lebat, cuma tadi dirapikan bisa, ya. Datang saja ke tukang cukur, minta dirapikan, itu sunnah. Bahkan dikatakan setiap jenggot kita yang tumbuh karena kita mengikuti Nabi Muhammad SAW, satu jenggot itu bernilai pahala. Bahkan dikatakan akan beristighfar kepada kita. Intinya satu jenggot ini berbuah pahala, sehingga jangan dihabiskan. Kalau bisa dirapikan saja. Wallahu a'lam bishawab. Ana rindu sama antum, Beb. Biasanya hadir majelis sambil bawa minyak wangi di Kang Tata. Sekarang di Majalengka, belum ke Cisamping lagi, Beb. Oh, ini Aywan antum yang biasa di majelis. Masya Allah. Kirim salam ke beliau-beliau ya. Ntar kalau Al-Fagir mau ke Majalengka, insya Allah dikabari. Ntar insya Allah live di mobil, di Facebook. Berkah insya Allah. Ada Imam Bede Presti. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah makanan-makanan yang dapat meningkatkan kualitas kerja otak, misalnya untuk menghafal Quran? Ada yang bilang ulama kebanyakan menyarankan mengkonsumsi minyak ikan, madu, dan kismis. Apa itu benar ya Habib? Yang Al-Fagir tahu seperti itu, khususnya madu sama kismis. Kalau minyak ikan Al-Fagir kurang paham. Yang jelas madu, kismis, dan juga kurma itu sangat baik untuk stamina dan juga untuk kita punya otak. Tapi kalau amalan doa agar kita ini mudah menghafal Al-Quran dan umumnya apapun itu, kalau bisa setiap kita sebelum tidur baca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Itu sebelum tidur 1 kali saja. Tapi di ayat sanuqri'uka fala tansa baca 7 kali tanpa napas. Ya, baca 7 kali tanpa napas. Kemudian lanjutkan sampai akhir ayat. Dikatakan siapa yang sebelum tidur baca tadi dengan cara tadi, maka Allah akan berikan kecerdasan, kuatkan pemahaman, dan jauhkan dari sifat lupa. Nah, kalau bisa lagi, barangkali kita bangun sebelum subuh, baca ya mubdi ya khalik, ya mubdi ya khalik, baca 100 kali sebelum subuh. Faedahnya sama seperti tadi. Wallahu a'lam. Ada Iwa Kartiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan izin bertanya, apa amalan agar rumah tangga selalu tentram, dijauhkan dari perdebatan? Jangan tuntut menuntut, istiqomah hadir majelis taklim. Insya Allah akan diberikan daripada rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya, tidak tuntut menuntut, kemudian belajar ilmu agama selalu. Wallahu a'lam. Ada Horhuj Hawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mohon penjelasan tentang mimpi bertemu Rasulullah SAW. Syukran Habib, jazakumullah khair. Baik, mimpi Nabi mungkin kepada siapapun orang, tapi tidak sembarangan orang yang bisa mimpi Nabi. Semua orang bisa mimpi Nabi, tapi tidak sembarangan orang. Kedua, mimpi Nabi itu termasuk akhlak dan adabnya dengan kita tidak bercerita kepada orang lain. Mobil. Mana? Coba itu Hasan bukan? Coba nanti. Coba ada satu yang di sana. Nyebrangin. Baik. Nah, jadi yang ketiga, jangan cerita kecuali sama orang-orang soleh, ustadz ulama, untuk mungkin lebih menjelaskan kepada kita arti daripada mimpi tersebut. Memang lebih baik tidak usah cerita. Ya. Jadi itu untuk keutamaan fadilah kita sendiri, kecuali kepada orang yang sekiranya orang tersebut orang soleh yang bisa menyemangati kita. Kemudian yang selanjutnya, mimpi Nabi itu tidak mesti harus berbentuk Nabi, karena dikatakan oleh para ulama bahwasanya mimpi Nabi itu tergantung amal soleh orang tersebut. Makanya kadang ada orang mimpi Nabi, diyakini Nabi, tapi wajahnya bukan Nabi, wajahnya para ulama. Mungkin juga, ya. Wajahnya para ulama, orang-orang soleh. Karena kadar amal soleh kita, makomnya kita. Maka dikatakan kalau seandainya Nabi memaksakan untuk menghadirkan, memaksakan untuk hadir, maka tubuh kita akan hancur, ya.
Nah, kemudian cara agar kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Acan. Bentar. Main. Ini mabit kan, tuh. Nah. Jangan, jatuh. Ya, tuh. Minum. Susu. Enak. Padahal minumin Hasan. Sama ada tisu enggak? Ada ini tumbal. Ini bersih. Hasan minum dulu yuk. Baik. Nah, kemudian bagaimana cara bermimpi Nabi? Ini dari Habib Ali Jufri Al-Faqih mendengarkan ceramah beliau. Makanya dikatakan mujarab. Jadi sudah banyak orang yang membuktikan dengan cara ini bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ada 4 cara. Yang pertama, memperbanyak sholawat kepada Nabi. Kata para ulama, kalimat memperbanyak itu paling sedikitnya 300. Yang penting istiqomah sehari semalam 300. Yang kedua, menghadirkan Nabi tatkala kita melaksanakan sunnahnya. Contoh, Nabi mensabdakan kalau ngambil pakai tangan kanan. Hadirkan Nabi. Ya Allah, Nabi Muhammad SAW ngambil pakai tangan kanan. Ya, itu kalau di sana tangan kiri, ini tangan kanan ya. Hadirkan Nabi tatkala kita melaksanakan sunnah. Yang ketiga caranya adalah dengan kita berdakwah. Dakwah itu ngajak orang kepada kebaikan. Dan mesti harus ustaz kayak ulama naik mimbar ceramah ngajar enggak. Ajak orang kepada kebaikan. Kita punya medsos, ajak orang kepada majelis taklim. Info-info majelis taklim sampaikan. Kemudian kita ngajak orang kalau mau ke majelis taklim, ya, mengajak. Nggak mesti harus berhasil orangnya kita, enggak. Pokoknya kita mengajak itu di antara yang besar untuk kita bisa bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat adalah dengan kita berkhidmah, membantu, baik dengan tenaga, pikiran, ilmu, kecerdasan, begitu juga dengan cara kita, dengan uang kita. Jadi membantu umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini 4 cara, kata Al-Juri mujarab. Memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW, menghadirkan Nabi tatkala kita melaksanakan sunnahnya, berdakwah mengajak orang kepada kebaikan. Yang keempat adalah dengan cara kita membantu khidmah dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Ada Safirwan Roa. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, sholat qadha itu kan dilaksanakan pada saat itu juga, setelah ketika baru ingat waktunya sudah kelewat. Tapi apakah bisa dilakukan lagi sholat qadha, sholat yang tertinggal 1 atau 2 tahun yang lalu? Kalau memang bisa, qadhanya dilakukan setelah atau sesudah sholat hari ini. Mohon penjelasan Habib. Salam dari Papua Barat. Masya Allah Papua ya. Doakan mudah-mudahan Al-Faqih bisa punya acara dari sana ya. Yang pertama kaidahnya yang sering Al-Faqih sampaikan, mengqadha itu secepat-cepatnya. Jadi kita contoh setahun kemarin meninggalkan sholat. Berapa? Subuh 150, duhur 200, asar 50, maghrib 300, isya 70. Itu diqadha secepat-cepatnya. Jadi sehari kita bisa mengqadha subuh berapa, duhur berapa, asar berapa, maghrib berapa, isya secepat-cepatnya. Ya, tidak usah menunggu di waktu secepat-cepatnya. Kenapa? Karena kita khawatirkan kita nggak tahu kapan Allah akan mencabut nyawa kita, sehingga jangan meremehkan menunda qadha sholat. Fokus dengan sholat qadha yang kita tinggalkan, yang sunahnya entar dulu aja ya. Ke masjid sambil nunggu sholat qadha. Duhur contoh berapa ya, kemudian habis sholat duhur qadha berapa,
asar, maghrib, isya. Berapa? Ya. Atau mungkin ditarget. Hari ini duhur saya kodok sampai habis. Contoh, saya 70 kali. Pernah sepanjang hidup saya, duhur saya tinggalkan. Fokus hari duhur saja sampai selesai. Kemudian besok fokus asar-asar sampai selesai. Nah, jalannya seperti itu. Niatnya sama seperti pada umumnya, niat sholat usolli fardhu duhri atau asri semuanya tinggal tambah kodoan. Contoh duhur, usolli fardhu duhri kodoan lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Ada Nasarudidin, ya. Nasarudidin. Assalamualaikum Beb. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari Mataram menyimak. Masya Allah Mataram. Semoga Habib selalu sehat. Habib, bagaimana caranya biar anak bisa jual minyak wangi Beb? Kalau ingin jualan, ya kita cari orang yang sudah berjualan. Kemudian kita minta saran pengen buka minyak wangi seperti itu. Karena dalam Al-Quran Allah sudah firmankan, was'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nggak tahu tanya sama yang tahu. Kemudian yang kedua, doa selalu, khususnya di waktu-waktu mustajab, habis sholat fardu atau di majelis taklim atau sepertiga malam atau antara maghrib isya, sehingga agar mudah. Insya Allah ntar ada jalannya. Ya. Khususnya kalau masih punya orang tua, minta doa kepada orang. Wallahu a'lam. Ada Suhud Rahayu, alhamdulillah, masya Allah Suhud ya. Jazak kemarin acara ya, nemenin di Sumedang. Ada Ikrimah Yulianti, terima kasih Bib jawabannya. Ulun dari Kalimantan Selatan, Kandangan Bib, masya Allah. Doakan ya. Al-Fakir juga belum pernah ke sana. Doakan agar insya Allah punya acara. Di sana kita acara. Ada Muhammad Bayati Suri, Afan Bib mau nanya lagi. Baca Quran antara yang cepat sama yang tartil, itu lebih utama mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu yang tartil lebih utama. Ya. Karena apa? Yang cepat itu takutnya tajwidnya, ketartilannya tidak dapat kita. Sehingga banyak yang salah-salahnya. Tapi kalau bisa tartil, cepat, maka itu lebih baik daripada yang lama tidak tartil. Jadi intinya itu tartilnya, bukan cepat atau lamanya. Tartilnya itu yang dikedepankan, tajwidnya, bacaan benar salahnya, panjang pendeknya. Karena ada orang yang cepat tartilnya bagus karena dia sudah terbiasa atau dia punya hafalan Quran sehingga terbiasa, nggak jadi masalah. Jadi bukan masalah panjang cepat lambatnya, tapi tartilnya, tajwidnya itu yang menjadi tolak ukurnya. Kalau kita cepat takutnya nggak tartil, ya lebih baik lambat, pelan-pelan ya, agar tartil. Jangan ngejar target, apalagi di bulan Ramadan ngejar target sampai bacaannya banyak salah. Nah, yang kita takutkan dalam hadis Nabi, berapa banyak orang membaca Al-Quran tapi Al-Quran melaknatnya. Di samping tidak mengamalkannya, ya bacaannya salah-salah. Wallahu a'lam bishawab. Ada Ikrimah Yulianti, amin, masya Allah. Baik, begitu saja ya tanya jawab kita di toko pada saat ini. Nah, sebagai penutup ada Ero, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, semoga Habib berserta keluarga selalu sehat dalam lindungan Allah subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Baik, begitu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih dan minta maaf tadi banyak barang abaya, cuma modelnya banyak. Al-Fakir minta maaf. Ntar mungkin bisa lihat lebih konkretnya sekali lagi di toko Al-Fakir Nawir 151, baik itu di Instagram atau Telegram atau di Facebook Nawir Window Haji. Nomor adminnya tadi sudah Al-Fakir terangkan. Baik, itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir minta maaf dan mohon doanya selalu. Mudah ada berkahnya, ada baiknya, khususnya menjadikan kita lebih bersemangat hadir majelis taklim, lebih bertakwa kepada Allah, diberi kemudahan melaksanakan semua perintah-perintahnya dan mendengar larangannya, dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu hajat dunia ataupun hajat akhirat, khususnya orang tua kita dan guru-guru kita. Itu saja yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih yang sudah bergabung semuanya. Jazakumullah khairan jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.